Kita sudah sedang berada di akhir zaman. Ibarat orang bekerja sudah hampir habis waktu, maka pekerjaan hasil harus bagus. Itu sebabnya tidak boleh berlambat-lambat. Kedua, kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar. Jadi kalau kerohanian tidak benar-benar di dalam pengudusan, hancur, saudara-saudaraku. Sekarang kita juga sedang menghadapi segala kepintaran, keahlian, kelicikan iblis menggoda manusia. Itu sedang kita hadapi. Gereja sedang menghadapi itu. Mau tidak mau, itu harus dihadapi. Jadi kalau gereja yang tidak kuat, teguh, benar, kudus dalam Tuhan, hancur lebur. Saudara-saudaraku, kita juga sedang menghadapi bahaya sampai menggenapi seluruh yang Tuhan sudah tentukan. Ada kesulitan yang besar, 7 dalam pembukaan meterai. Ada kesulitan bahaya dalam peniupan sangkakala. Ada 7 juga macam penghukuman yang luar biasa di dalam pencurahan bokor. Dan kalau kerohanian yang tanggung-tanggung, hancur lebur. Sama dengan anak sekolah ujian terakhir. Kalau yang suka main-main, nggak bisa lulus. Kalau dia lulus, udah ada permainan. Nah, di dunia masih bisa permainan, tapi kalau ke surga jangan main-main. Tuhan sendiri hakimnya, tidak boleh macam-macam. Itu sebabnya semua anak Tuhan, semua gereja harus masuk dalam pengudusan, penyucian. Tuhan Yesus bawa cambuk. Dan kita baca di sini, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tanda untuk penyucian itu mereka minta. Dan Yesus berkata, ayat 19, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dia jelas berkata rombak. Ini saudaraku, jadi jangan dipoles, jangan dipugar, rombak. Kalau rombak itu hancurkan sampai ke dasar-dasarnya, baru bangun kembali. Nah ini, jadi Tuhan mau jadikan kita berharga di matanya. Amen. Harus lewat perombakan. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Semua kita, biar kita arahkan hati kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, apapun kejadian ini, semua adalah sejauh mana kita teguh, sejauh mana kita bersungguh-sungguh. Jadi ini belum apa-apa, saudara-saudaraku, karena ada masanya goncangan yang luar biasa ada, tapi goncangan itu hanyalah untuk membuktikan siapa yang bertahan, yang setia, yang bersungguh-sungguh. Untuk itu kita semua adalah golongan yang bersungguh-sungguh. Kita arahkan hati kita dan kehidupan yang berserah mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua.
Saya rindu kita semua adalah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara-saudaraku, Yesus mengerjakan pekerjaan penyucian di bait Allah. Dan penyucian itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan keras, saudara-saudaraku. Membawa cambuk. Ini, saudara-saudaraku, dan Tuhan kehendaki sekarang ini gereja harus mengalami benar-benar mengalami penyucian. Karena apa? Kita sudah sedang berada di akhir zaman. Ibarat orang bekerja sudah hampir habis waktu, maka pekerjaan hasil harus bagus. Itu sebabnya tidak boleh berlambat-lambat. Kedua, kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar. Jadi kalau kerohanian tidak benar-benar di dalam pengudusan, hancur, saudara-saudaraku. Sekarang kita juga sedang menghadapi segala kepintaran, keahlian, kelicikan iblis menggoda manusia. Itu sedang kita hadapi. Gereja sedang menghadapi itu. Mau tidak mau, itu harus dihadapi. Jadi kalau gereja yang tidak kuat, teguh, benar, kudus dalam Tuhan, hancur lebur. Saudara-saudaraku, kita juga sedang menghadapi bahaya sampai menggenapi seluruh yang Tuhan sudah tentukan. Ada kesulitan yang besar, 7 dalam pembukaan meterai. Ada kesulitan bahaya dalam peniupan sangkakala. Ada 7 juga macam penghukuman yang luar biasa di dalam pencurahan bokor. Dan kalau kerohanian yang tanggung-tanggung, hancur lebur. Sama dengan anak sekolah ujian terakhir. Kalau yang suka main-main, gak bisa lulus. Kalau dia lulus, udah ada permainan. Nah, di dunia masih bisa permainan, tapi kalau ke surga jangan main-main. Tuhan sendiri hakimnya, gak boleh macam-macam. Itu sebabnya semua anak Tuhan, semua gereja harus masuk dalam pengudusan, penyucian. Tuhan Yesus bawa cambuk. Dan kita baca di sini, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Tanda untuk penyucian itu mereka minta. Dan Yesus berkata, ayat 19, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali."
Saudara-saudaraku, kita lihat rombak. Saya memperhatikan rombak ini bongkar habis, saudaraku. Yang ada dirubuhkan, baru nanti yang baru diulang lagi, supaya sesuai rencana Tuhan. Seperti tadi kita menyanyi waktu doa pertama itu, apa tadi doa kita? Nyanyi buat berdoa. Kau jadikan? Ya, kau jadikan. Itu harus lewat perombakan total. Karena ada, saudara-saudaraku, orang membuat baru. Alkitab katakan, tapi itu cara maunya setan. Dibuat baru, tapi tidak pakai rombak sampai ke habis-habis, ke akar-akarnya. Ada baiknya saya baca, saudaraku, Matius pasal yang ke-23, biar kita bisa melihat harus dirombak. Jadi kalau dipugar, beda lagi dipugar. Kalau direhab, beda lagi. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus, Dia jelas berkata, rombak. Ini saudaraku. Jadi jangan dipoles, jangan dipugar, rombak. Kalau rombak itu hancurkan sampai ke dasar-dasarnya, baru bangun kembali. Nah ini, jadi Tuhan mau jadikan kita berharga di matanya. Amen. Harus lewat perombakan. Ini saudara-saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-23, saya akan baca ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan ini, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Jadi dari luar dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara-saudaraku, kita mau indah di mata Tuhan. Yang Tuhan lihat bukan luarnya, yang Tuhan lihat adalah dalamnya, hatinya. Amin. Tapi manusia kebiasaannya mereka memugar luarnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Jadi mulai kita dengar firman Tuhan ini, apalagi kalau kita nanti makan perjamuan kudus, semua harus mau dalamnya yang luar biasa harus bersih.
Ya, ini rombak, saudara-saudaraku. Rombak habis total. Kenapa orang berbohong? Luarnya diperbaiki, dalamnya nggak dirombak. Ini, saudara-saudaraku. Itu sebabnya rombak. Sering sekali sekarang manusia banyak apa? Pencitraan. Apa itu artinya? Memperbaiki luarnya, dalamnya tak bisa. Itu sebabnya sewaktu memilih raja buat bangsa Israel, maka Isai mulai memajukan anak-anaknya. Saul juga bisa hampir, Samuel juga sudah hampir kecelek. Karena dia melihat luarnya, tapi Tuhan bilang, manusia melihat luarnya, tapi Allah melihat hati. Ada baiknya juga saya baca karena itu ada kaitan dengan firman Tuhan yang kita dengar, harus sampai merombak. Dalam 1 Samuel 16 Perjanjian Lama, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Ah, 15 ya, maaf, 15 ya, 16 ya, ya, ayat yang ke-7. Ketika mereka itu, mulai 6 ini, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hati ada di mana? Di dalam apa di luar? Itu yang Tuhan lihat. Terlalu banyak sekarang, lain di bibir, lain di hati. Itu perkataan. Lain di mata, lain di hati. Ada lagi, lain di luar, lain di hati. Ini perlu perombakan. Kalau tidak dirombak, saudaraku, nggak berkenan kepada Tuhan. Makanya kita semuanya, yang muda-muda semua, jangan suka bikin berdalih-dalih, jangan suka bohong. Itu artinya menyembunyikan apa yang di dalam. Kita harus transparan, benar di hadapan Tuhan, biar Tuhan tolong kita. Nah, kalau begitu saudaraku, ini muda-mudi semua, luar biasa ini nanti. Kalau Tuhan memberkati, gak susah loh. Nggak pakai susah-susah, benar, gak susah-susah. Saya kalau lihat di Alkitab ini dan pengalaman hidup seseorang, karena saya sudah mulai menyerahkan diri mencari Tuhan, walaupun bertahap terus. Tahun 65, sekarang sudah 76. Jadi berapa itu? 65, 76, 51 ya, 50 lah. Saya sudah lihat, kalau Tuhan memberkati nggak pakai susah-susah. Itu sebabnya kalau Yusuf itu nggak pakai minta surat dari kepolisian berkelakuan baik, langsung diangkat jadi wakilnya raja. Raja duduk nggak ada apa-apanya, dia cuma itu aja, jangan serahkan kursi. Tapi yang menguasai semuanya adalah Yusuf, yang diambil, diangkat dari penjara.
Haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh nggak mustahil loh, semua diberkati. Pekerjaan kita diangkat, bengkel jadi bagus, warung jadi bagus. Apalagi usaha kita, semua bisa diberkati Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini cuma harus mau dirombak supaya luar dalam benar di hadapan Tuhan. Dan ini yang pertama Tuhan kerjakan, penyucian bait Allah. Penyucian tidak sedikit-sedikit. Makanya sekarang sudah jadi orang Kristen lama, nggak pernah dirombak. Pugarnya aja cuma mungkin nggak pugar, nggak beda dengan dunia, sama saja. Malu kalau dibilang pendeta juga masih banyak begitu. Dunia merokok, dia merokok. Mau kebaktian, mau khotbah, minum dulu biar keras suara, biar berani. Jadi suaranya tua, jadi semangatnya semangat tua, bukan semangat Roh Kudus. Ini kalau tidak bersungguh-sungguh. Sebabnya rombak, saudara-saudara. Saya memperhatikan firman Tuhan ini senang. Kita akan memperhatikan lagi, saudaraku. Kalau ada kata rombak, jadi bangunan apa yang dirombak dan bangunan seperti apa yang mau dibangun? Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya Yesus berkata rombak bait Allah ini. Jadi bukan hanya pugar, bukan hanya direhab, rombak. Apa yang pernah dirombak? Apakah itu cuma kata-kata? Tidak, saudara-saudaraku. Saya boleh melihat saat itu belum ada Kristen. Yang ada adalah agama Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel, dan yang lebih terus ditekuni oleh orang Yahudi. Jadi agama saat itu dan bait Allah saat itu adalah agama Taurat. Jadi bukan hanya orangnya, tapi harus sampai bait Allah itu. Artinya semua harus dirombak. Itu sebabnya kalau Yesus berkata, aku akan bangun dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah yang pertama pun, jadi untuk membangun 3 hari itu adalah Yesus sendiri menunjukkan tubuhnya yang harus mati dan bangkit untuk merubah bangunan yang lama. Jadi dengan arti yang gampang, bukan lagi agama Yahudi, bukan lagi agama hukum Taurat, tapi yang ada adalah agama iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kita sangat bersyukur, saudaraku. Tuhan mau menjadikan kita berharga di matanya lewat korban kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi agama yang ada sebelum nanti ada Kristen adalah agama Taurat. Ini harus dirombak. Ini harus dirombak. Galatia pasal yang kedua, saya mulai akan
Ragan kita masuk mulai 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, ini di sini. Jadi bukan Taurat lagi, tapi harus karena iman. Ini perombakannya. Iman kepada kematian, kebangkitan Yesus. Perombakannya di situ. Saya lanjut. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kematian kebangkitan Yesus itu juga adalah pemisah ibadah hukum Taurat dan ibadah dalam iman. Haleluya. Dan kalau tidak mengerti, biarpun pendeta-pendeta masih tetap mau bangun bait Allah ketiga, cara orang Yahudi. Cara orang Yahudi beribadah dengan inti atau pondasi Taurat. Tadi pondasi iman adalah kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Itu pondasi gereja. Ini saudara-saudaraku. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, menyatakan adalah orang-orang berdosa, apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi pelayanan Rasul Paulus juga merombak yang lama, dan dia tidak akan membangun itu lagi. Karena kalau dia membangun itu, dia bagaikan membuat Yesus pelayan dosa. Ini saudara-saudaraku. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, apa yang dirombak oleh Rasul Paulus? Kalau dia bilang dalam Filipi pasal yang ketiga, ini rombak drastis ini saudara-saudaraku. Jadi kita juga harus drastis untuk merombak semua yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu baru diberkati oleh Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-6. Ya, saya baca deh. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini dia, saudaraku. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini sama dengan merombak ini. Itu sebabnya kalau orang masih cinta dosa lama, cinta tapi benci, nggak pernah dirombak itu. Karena apa? Bentar muncul, bentar lagi muncul, bentar berpisah, bentar muncul lagi. Jadi harus benar-benar rombak, saudaraku. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah
terbit. Itu kalau kita baca tadi Filipi Galatia pasal 2 itu belum kita baca lanjutannya tadi. Tadi baru ayat berapa? 18. Nah, jadi 19 sudah tadi dirombak, 19 tadi kata rombak, ya kan? Baru 20 nanti disebut adapun hidupku ini bukan aku lagi. Itu dulu saya belum mengerti sejauh mana itu. Tapi setelah saya baca ini, itu harus melalui perombakan dulu. Kalau yang lama belum kita rombak, tidak bisa baru. Tetap lama. Jadi kalau mau baru, rombak semua. Rombaknya jangan cuma atas-atasnya, harus sampai fondasinya. Kalau pohon dia, harus sampai akar-akarnya. Rombak. Haleluya. Nah, jadi Rasul Paulus yang kita baca sekarang ayat 7. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Harus sampai berani begitu, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Karena kita mau dibangun berharga di mata Tuhan. Harus dirombak. Kalau belum dirombak, ya nggak bisa, saudara-saudaraku. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, ini bangunan baru, saudaraku. Bangunan baru. Jadi apapun yang terjadi di dalam Kristus harus bersukacita. Ini, saudara-saudaraku. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Haleluya. Karena sudah jadi puing-puing, dirombak jadi sampah. Amin, saudaraku. Bisa membayangkan kalau sudah dirombak jadi puing-puing semua kan? Udah jadi puing-puing, debu dengan apa? Sampah. Ya itu juga segala perkara yang lama jangan diulang-ulang, saudaraku. Tabiat iri, dengki, marah-marah, nggak sabaran, ya, semua itu harus dirombak, harus jadi sampah. Siapa yang selalu kantongi sampah? Nggak ada ya. Apa yang kita kantongi? Wih, kalau ada uang 100-an kan senang. Kalau ngantongin sampah, nggak mau dong. Siapa yang suka ngantongin debu? Nggak ada. Malah kalau ada debu di baju langsung benci. Kita harus benci kehidupan lama. Haleluya. Benci dosa-dosa. Amin. Iya. Haleluya, saudara-saudaraku. Biar Tuhan tolong kita. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Rombak bait Allah ini aku bangun dalam 3 hari. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Itu yang benar untuk gereja. Itu permulaan gereja. Itu untuk dijadikan berharga di mata Tuhan. Jadi kehidupan lama kita semua harus buang. Bongkar. Cara lama bongkar. Cara pugar hanya luar, kuburan. Sering sekali sekarang luarnya biar dilihat orang bagus, biar dipuji orang. Makanya sekarang pencitraan segala macam. Jadi, tapi kalau mau di mata Tuhan dengan benar, supaya kita berharga di mata Tuhan,
Dalamnya dulu perbaiki, otomatis luarnya jadi baik. Haleluya saudaraku. Ya, kita semua jemaat Maranatha harus yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat Maranatha maksud saya bukan ini. Orang yang siap menanti kedatangan Tuhan, dimanapun dia berada, harus bongkar hidup lama, dibangun mulai daripada kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, secara orang Yahudi harus bongkar cara kebenaran Taurat. Karena tadi kita sudah baca bahwa Taurat tidak akan membenarkan. Jadi kalau dengan demikian Taurat itu untuk apa? Saudara-saudaraku, kita boleh lihat lagi Taurat itu tidak ada yang bisa melaksanakan. Karena Taurat itu bukan pengampunan, hanya menunjuk salah. Itu sebabnya Taurat itu sudah mengunci manusia di dalam maut. Karena Roma pasal 3 ayat 10 sampai 23, semua manusia sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada lagi yang selamat karena Taurat. Haleluya. Itu sebabnya Yesus harus menggenapi itu dalam dirinya. Hanya Yesus yang sanggup melakukan. Jadi Taurat tidak dirombak, tapi digenapi dalam Yesus. Sesudah digenapi dalam Yesus, maka kita dibangun di dalam Yesus. Ini saudaraku harus mengerti. Dengan asal Kristen tanpa pengertian. Jadi harus mengerti. Umat Tuhan binasa kalau tidak berpengertian. Dalam Galatia pasal 3 mulai ayat 10 saya baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di dalam kutuk. Nah, ini saudaraku. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau mau cari kebenaran lewat hukum Taurat, semua harus, satu pun tidak boleh ditinggalkan. Sering sekali peraturan di sekolah aja cuma udah terlalu sulit, gak bisa semua dilaksanakan, apalagi hukum Taurat. Nah, ini saudara-saudaraku. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Amin saudaraku. Tapi dengan begini banyak lagi orang yang membangun cara orang Yahudi membangun bait Allah ketiga. Sekarang ini Yahudi mau bangsa apapun, kalau tidak melalui Yesus tidak ada keselamatan. Ini harus dimengerti. Tapi ada orang masih ikut-ikut itu. Nanti di akhir zaman kalau orang Yahudi itu bertobat, nah itu penutup. Tapi bertobatnya itu bukan dari bait Allah, itu bukan dari Taurat. Terima Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Ini saudara-saudaraku. Iya, itu sebabnya kita lihat di sini. Ini Alkitab ini bukan bisa dibalik-balik, tapi banyak kurang mengikuti alurnya. Ya, semoga semua pemimpin gereja mengerti, biar sejalan satu alur. Kalau toh juga bangsa Israel masih membangun bait Allah ketiga, itu urusan dia. Itu pembangkangan iman, tidak mau menerima Yesus, malah mau menyalibkan Yesus.
Tapi kalau orang-orang Kristen sudah mengerti salib Kristus, masih itu kerjaannya. Mari kita dukung pembangunan bait Allah ketiga. Salah. Itu belum dalam pandangan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi keselamatan di tempat yang lain. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Dia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Galatia 3 tadi ayat 13. Jadi Kristus menggenapi semua hukum Taurat di dalam dirinya, dan kalau kita melalui Yesus, maka kita boleh sampai kepada Bapa. Jadi hukum Taurat tidak dibatalkan. Haleluya. Tapi digenapi di dalam Yesus. Harus mengerti. Nanti ada yang ajaran sesat mau bikin kacau, bisa saja datang. Nah, bisa saudaraku. Karena akhir zaman ini ajaran sesat dari mana-mana bisa datang. Makanya kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi hukum Taurat adalah sebagai penuntun sampai kita sampai kepada iman kepada Yesus Kristus, sampai terjadi seperti tadi, rombak bait Allah ini akan saya bangun dalam 3 hari. Tapi yang dimaksud di situ adalah tubuhnya, yaitu mati dan bangkit lalu dipermuliakan. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, pasal 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Haleluya. Bukan itu kebenaran, itu hanya penuntun. Ini saudaraku, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi kita tidak lagi di bawasan penuntun karena kita sudah sampai kepada yang menuntun. Jadi bukan Taurat lagi. Haleluya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus, Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini harus ada pada kita, sudah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, amin, atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi kalau masih cara Yahudi bikin lagi, aduh, apakah bait Allah, apakah cara dia? Aduh, saudara-saudaraku, di sini bukan itu lagi, semua sama. Jadi kita tidak boleh menghina satu dengan yang lain, sama di mata Tuhan. Nah, ini saudaraku, justru kita harus saling mendukung dan saling menghargai. Nah,
Ini saudaraku. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Milik Kristus, seperti nyanyi kita tadi. Kau jadikanku berharga di matamu. Apalagi? Ya, ku mengasihimu. Semua kita mengasihi Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Yang sudah umur, amanah. Yang masih muda, amanah. Semua di dalam Tuhan mau dibangun saat ini. Ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa apa saja. Tuhan mau menolong, Tuhan mau membangun kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, masalah tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yesus bangunan baru adalah dimulai dari hidup baru. Ini bait Allah yang dibangun oleh Yesus, Kristus adalah pondasinya. Saya mau ajak kita membaca dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua saya akan baca mulai dari 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Amin, saudaraku. Tadi kan kita sudah dengar dari tadi. Mana tadi saya baca itu? 15. Untuk itu sekarang kan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi saudara-saudaraku, kita harus dibangun menjadi manusia baru. Amen. Ini yang pertama. Saya lanjut dulu. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ini sudah dibangun, sudah kuliah lahir baru. Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Haleluya. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Oh, ini saudaraku, kita harus jadi saksi sebagai anggota keluarga Allah. Luar biasa ini. Haleluya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Harus itu, saudaraku. Dari bangunan itu sampai ke akar-akarnya dibongkar, sekarang pondasinya adalah Yesus Kristus. Kalau tidak berpondasi apa? Hancur. Karena kita menghadapi hujan, topan, banjir. Itu kesulitan akhir zaman. Semua kita harus berpondasi Kristus. Apa itu? Ditebus dan dibangun menjadi satu hidup baru.
dan dilanjutkan dengan sesuai firman sampai disempurnakan. Ini saudaraku, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan kalau ini boleh terjadi, maka kerohanian kita harus melebihi para ahli-ahli Taurat. Nah, ini saudara-saudaraku, kalau kita sudah dibangun berfondasi dalam Kristus, maka hidup kita akan harus melebihi ya orang-orang yang di dalam Taurat. Matius pasal 5 ayat 20. Atau saya baca dulu mulai ayat 18 atau dari 17 supaya tetap kita lihat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di mana digenapi? Dalam tubuhnya, di dalam kematian dan kebangkitannya, yaitu mulai di kayu salib. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, atau satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang kecil, yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita dibangun di dalam Yesus Kristus, fondasinya mulai lahir baru, dan kita menjadi baru, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu melebihi hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kadang-kadang di luar yang dibenarin, seperti melabur kuburan yang di dalam tinggal kerangka, tulang-tulang, nggak ada pembuktian, nggak ada hidup, nggak ada tenaga ibadah habis, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di dalam Yesus, kalau kematian kebangkitan Yesus itu menebus dosa yang lama. Nah, ini yang tidak ada di dalam hukum Taurat. Jadi kematian kebangkitan Yesus menebus dosa kita. Tetapi di dalam Yesus kita harus lahir baru. Dan kalau sudah menjadi baru, dalam Roma pasal 12, saya juga baca ini sebentar, mulai 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini ibadah yang sejati ini setelah tidak dengan cara Taurat, tapi di dalam Yesus mati dan bangkit, kita lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baru menyerahkan hidup terus. Ibadah yang benar. Nanti di sana kita akan dipimpin kepada segala kebenaran. Firman dan Roh Kudus. Dan kalau kita selalu berserah,
Tuhan mau menjadikan kita menjadi berharga. Amin. Lewat disempurnakan. Amin. Seperti tanah yang diambil segumpal, dicipta segambar dengan Dia. Haleluya. Ini saudara-saudaraku berharga di mata Tuhan. Ini Tuhan mau buat bagi kita semua. Haleluya. Mulai kalau perkara dunia, jangan khawatirlah. Saya nggak takut saudaraku, sampai mau kemana pun nggak takut. Ya, maju terus. Saudara tahu, saya tadi malam masih di rumah sakit, tapi saya berdoa, Tuhan, saya mau pelayanan ini. Jam 7 dimulai pulang, jam 8 kami boleh baru pulang. Ini yang dibuka baru impus-impus. Kalau yang lainnya masih ada di sini, saudara. Tapi nggak apa-apa, nggak ada keluhan, maju terus. Apa yang kita mau takut? Hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Tadi malam saya berdoa, Tuhan, ini bagaimana ini? Tapi ya untuk ibadah doa saya nggak bisa ikut, dimulai pulang. Tak jawab apa, kenapa? Ada apa-apa dia? Sebenarnya mau lawan juga enggak bagus lah. Ya tapi kalau sudah malam dimulai, saudaraku, karena Tuhan. Ini karena saya harus pelayanan. Ya. Jadi ya itulah saudara-saudaraku. Tuhan tolong semuanya. Kita harus jadi berkat. Amin. Dan saat ini yakinlah, kalau Tuhan juga sudah memberi tubuhnya, sekarang kita akan alami lewat perjamuan kudus. Yakini masalah kita boleh selesai. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Amin. Perkara jasmani juga bagi Dia mudah, saudaraku. Karena kita sudah dibawa kepada ibadah yang baru, yang berpondasi di dalam korbannya Yesus Kristus. Dan Tuhan pasti akan menjamin sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Mari kita berdiri.